Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likullim mawjud salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfaduna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan Rasulillah saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annahu setuhune njeng Rasul iku kala wis dawuh sapa njeng Rasul. Dawuhe mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir khairan aw liyasmut. Manutawi sapa bae wonge iku kana lamun ana sapa man ana iku yu'minu ngimanake sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan ngimanaken dina akhir. Falyakul mongko becik ngucapo sapa man khairan ing ucapan kang becik, ucapan kang bagus. Auliasmut utawa becik meneng kendelan ya utawa kendelo ya wong kendel meneng. Siapa yang merasa mengaku mengimani Allah dan mengimani hari akhir, sebaiknya kalau berbicaralah yang baik. Sekiranya tidak lebih baik, tidak bisa omongan yang baik, ya lebih baik diam. Waman lan sapa bae wonge kana ana ya wong iku kana lamun ana sapa maniku yu'minu ngimanake sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Sapa-sapa wonge sing ngimanake Allah lan dina akhir fal yukrim mongko becik mongko kudu mulyaake ya wong. Mongko becik mulyaake sapa wong jarahu ing tanggane ya wong. Harus memuliakan tetangganya.
waman lan sapa wonge kana ana sapa man iku yu'minu ngimanake sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan ngimanaken dina akhir fal yukrim mongko becik mongko kudu mulyakaken sapa wong dhaifahu ing tamune wong jarahu rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimu lan Imam Muslim. Jadi ini had atau batasan batasan-batasan Allah. Kalau di depan kemarin tanah sengkeran, artinya tanah yang di tembok keliling, dipageri keliling. Nah, ini pagar kelilingnya Allah bagi orang yang beriman. Kalaupun berkata, berkatalah yang baik. Sekiranya tidak bisa berbicara yang baik, mendingan diam. Begitu pula terhadap tetangganya, mesti memuliakan. Kepada tamu juga memuliakan. Nah, yang namanya memuliakan ini pastinya dengan adab atau dengan akhlak yang isinya ada tata krama, ada tata bahasa, ada budi bahasa, ada peribahasa, ya gitu. Nah, ada unggah-ungguh, ada sopan santun. Ini adab. Jadi ketika ngomong pakai tata bahasa, tata krama, krama ngoko, krama biasa nganti sampai dengan krama inggil. Kisinganan nang Jawa tok jane. Anger tuki sampai dengan krama inggil, tata bahasa kok sampai krama inggil ya mung neng Jawa, liyane Jawa langka. Mulane budayane orang Jawa itu menjadi budaya tertinggi. Jadi yang dimaksudkan memuliakan di sini jangan salah, jangan hanya dengan apa bahasa neng pengantinnya sobatan ya. Ya, sobatan yang paling-paling isinya dua. Ya, tata palenggaan karo suguhan kan ngeten. Nah, sehingga akhir ke sini karena tadi
kesalahan atau kekurangannya ada tambahan, sing bombong bae. Nah, padahal dia udah pasti bombong kalau tadi memuliakannya itu menggunakan adab itu gitu. Nah, karena adab meliputi akhlak. Akhlak itu tadi ada tata krama, tata bahasa dan seterusnya, unggah-ungguh, sopan santun. Nah, ini yang demikian ini ternyata Islam sudah memberikan garisnya, ya, membuatkan pagar-pagarnya tadi. Nah, tentu nanti kalau kaitannya tadi dengan pemuliaannya itu dengan adab, ada akhlak. Nah, terkait di sana dengan budaya-budaya, dengan adat istiadat gitu. Nah, tidak bisa meninggalkan itu. Sehingga peribahasanya orang Jawa, bumi mawa ciri, desa mawa cara, gitu. Ini harus berlaku, ya. Ini ketika kita menjalankan ajaran Islam dengan berpedoman dalil-dalil nakli, tapi prakteknya menyalahi atau bertabrakan dengan tadi adat istiadat, dengan adat budaya, ini namanya praktek agamanya keliru barangkali, gitu. Karena isinya itu tadi. Nah, maka Nabi dalam kesempatan yang lain juga sudah memberikan contoh gambaran untuk orang yang dinamakan mukmin. Nabi mengatakan masalul mukmin kamasalin nahal. Kalau yang namanya orang mukmin itu hidupnya bagaikan lebah. Itu artinya apa? Ngambil makanannya tidak ngawur, cari yang terbaik, cari yang baik, gitu. Sehingga nggak ada ceritanya tawon ngerumuti telepong, nggak ada. Itu pasti yang dikerumuni oleh tawon adalah bunga-bunga. Itu. Nah, hebatnya apa? Walaupun mencari, mengeksplor, sumber makanannya dari inti bunga yang dikerumuninya, hebatnya apa? Tidak merusak, tidak membuat bunganya menjadi layu. Ini kehebatan yang dicontohkan pada lebah itu. Jadi bunganya walaupun sudah disedot saripatinya tetap saja segar,
Nah, artinya apa? Orang mukmin itu ketika tinggal dimanapun jangan sampai jadi ontran-ontran di sekitar situ, begitu. Kalaupun tidak bisa menunjukkan manfaatnya, tidak bisa membuat kemaslahatan untuk lingkungannya, minimal tadi tidak membuat kisruh, tidak membuat gaduh. Seperti gambaran lebah tadi. Ya. Nah, nanti kalau sudah ya kayak penjelasan di depan kemarin, karena makanannya yang thayyib, maka ketika diolah dikerjakan secara baik, keluarnya tentu thayyib, begitu. Nah, jadi lebah ini pun demikian. Ketika mengolah dengan berzikir, terus goyangannya itu goyangan orang berzikir itu. Ya, apa orang berzikir yang niru lebah itu? Ya, itu. Ini kalau pindah saja itu sambil terbang itu yang namanya lebah itu berputar-putar. Nah, mawi putarannya tidak mengikuti putaran jarum jam, tapi kebalikannya. Ora tabrakan maning. Sambil berzikir itu. Nah, maka hasil olahannya madu, begitu. Hasil olahannya madu, ampasnya jadi lilin, dapat dipakai untuk menerangi kegelapan. Kemudian sari ampasnya jadi propolis untuk kesehatan tubuh. Luar biasa. Orang mukmin itu digambarkan oleh Nabi seperti itu, sehingga tidak bikin gaduh, tidak bikin kisruh, itu. Apalagi terorisme nggak ada sama sekali. Itu. Ya, nah itu nanti kalau betul orang mukmin ini, nanti yang dikeluarkan pun yang bermanfaat dan maslahat, begitu. Nah, kemudian ketika yang namanya lebah itu ketika bikin rumah itu tidak makan ruang yang berlebih-lebihan, karena cara arsiteknya itu dibuat segi 6 sehingga saling menempel sana, ruang sedikit cukup untuk bikin banyak. Itu. Hebatnya lagi apa, tawon orang mukmin harus bisa niru ketika diganggu, lebah itu akan marah, tapi kemarahannya lebah akan mengeluarkan sundute. Ya, sengat lagi. Hebatnya apa? Sengat lebah itu menyembuhkan orang sakit.
Itu. Jadi orang mukmin marah boleh begitu, tapi tidak membunuh, malah menghidupkan itu. Ya, ada hikayahnya. Saya disuruh guru saya suruh nyari orang yang bernama Mbah Ridwan Jailani gitu. Nah, kirain orangnya wibawa banget gitu ya. Suruh cari di daerah antara Jogja Gunung Kidul gitu. Nah, ternyata setelah ketemu, tinggalnya di Gubuk Reot, di dekat pintu gerbang makam Imogiri. Jarang orang nyangka gitu. Nah, setelah cerita-cerita begitu, itu jadinya tinggal di situ karena kemarahannya. Marahnya apa? Karena ada pendeta ya, perempuan lagi menjalankan misi ya, jalur selatan dari mulai Banyuwangi, Jember terus, tapi dia itu kebagian dari mulai Sukoharjo sampai Pengandaran, itu lahane perempuan itu. Nah, sementara sudah berhasil di satu kecamatan itu tertarik ikut dia semua. Itu yang bikin dia marah begitu. Mbak Ridwan marah. Nah, akhirnya kemarahannya dilampiaskan. Orang sekecamatan itu dilaporkan ke Allah agar dituruni penyakit gitu, sakit Kobe. Nah, sampai dengan yang terakhir itu perempuan itu. Nah, sementara semua tinggal satu ini. Nah, inilah yang untuk dijadikan harga tawar begitu. Kalau pengen sembuh, kamu harus jadi istri saya begitu. Nah, nanti tugas berikutnya kamu harus kembalikan itu orang-orang semua itu. Nah, pas saya disuruh nemuin itu tinggal 2 desa waktu itu. Jadi marahnya seperti itu ya. Ini kalau marahnya seperti itu yang terorisme itu keliru barangkali itu gitu, ya. Tugas atau yang namanya orang mukmin ya, fal yukrim ya. Dilanjutkan.
Al haditsus sadisu asyara utawi hadis kang kaping 16 ikungan Abi Hurairah diriwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ing setuhune siji wong lanang iku kala matur sapa rajul lin nabiyyi maring jeung nabi sallallahu alaihi wasallam mature maring jeung nabi ausini aduh rasul ausini kula turi paring wasiat panjenengan ing kula kala dawuh sapa jeung rasul jeung nabi wasiate la tagdob ojo muring-muring siro, jangan marah kamu, ojo jengkelan. Faroddada mongko bola bali sapa rajul, bola bali matur sapa rajul. Faqala mongko dawuh sapa nyeng nabi, tansah dawuh sapa nyeng nabi la tagdob. Ya. Nabi disuwuni wasiat, namung wasiat la tagdob. Dibaleni ya jawabane la tagdob. Baleni mali la tagdob. Aja jengkelan, aja kesuwan, ya. Aja marahan. Hanya itu. Ya ngerti yang ngempet kemarahan gue hebat. Ya ternyata marah itu dari nafsul ammarah, la ammaratun bisu'i. Nah sehingga itu jadi awal kesalahan, awal kerusakan, awal kebinasaan. Ya, artinya dari kemarahan itu orang bisa jadi sakit yang sulit diobati. Dari kemarahan itu desa bisa jadi tawuran. Dari kemarahan rumah tangga bisa jadi berantakan. Dan banyak lagi sumbernya dari marah, dari ghadab. Nah itu saja baru ghadabe menungsa. Sing dimana ghadabun wis diperintah karo surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Jangan sampai didekatkan apalagi diperjalankan di jalan orang-orang yang dighadabi. Nah ini ternyata kemarahan itu sangat mendasar. Nah kalau bisa ngempet kemarahan, sebenarnya energi yang ketika marah dikeluarkan itu akan merusak. Nah kalau mampu ngempet kemudian diolah di dalam diri, kemudian ditujukan untuk satu kemanfaatan, maka akan banyak berhasilnya. Itu
belum sampai ke tingkat marah, baru rasa stres begitu. Stressing kalau diarahkan itu akan mendorong, menyampaikan pada kesuksesan. Saya punya teman seorang perempuan. Dia punya kebiasaan kalau stres, kalau marah, dia salurkan ke dapur. Itu dapur bisa mengkilap semua. Makanan apa saja jadi gitu. Walaupun harus tombok. Ya karena jadwalnya tidak sesuai begini. Ya, tapi sampai bak mandi saja bisa melong-melong gitu, bersih semua. Nah, ini barangkali bisa ditiru, bisa dicontoh kalau kita marah begitu. Diempet kemudian disalurkan seperti itu. Nah, syukur yang jadi petani kemudian sawahe ambak. Marah diempet bawa ke sawah, beres. Ini kemarahan itu tadi berarti memang milik Allah itu ya. Jadi ketika dipakai oleh kita makhluk justru akan merugikan ya, karena dapat menghancurkan ya. Dah rawahu nyeritaking hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Al hadisu sabi'u asyara, tawi hadis kagaping 17. Ngan Abi Ya'la, diriwayatake saking Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, yaiku Shaddad bin Aus, ngan Rasulillah saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa nyeng Rasul, dawe innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Innallaha satune Allah Ta'ala iku kataba netepake sapa Allah Ta'ala al ihsana ing gawe bagus, gawe becik. Allah mewajibkan berbuat baik ngala kulli syai'in ing atase saben-saben sewiji, terhadap apa saja. Faidha qataltum, termasuk faidha qataltum mongko nalikane mateni sira kabeh, fa ahsinu mongko bagusono sira kabeh al-kitlata ing olehe mateni. Kalau mateni pitik nganggo cara disembelih, oleh nyembelih disebutaken asmane pangeran, asmane Allah. Alat sing nyembelih dibagusi, sing landep, sing bersih, bebas dari karat. Fa ahsinul kitlah,
ketika wadeh maring cecek apa maning cecek sing tes ngisingi tes nguyui atau sing gawe kaget karena jatuh ke pangkuan. Nah, marah kemudian mau bunuh itu cecek, boleh saja begitu, asalkan bunuhlah dengan cara yang baik, cara yang benar. Wa idza dzabhtum lan nalikane nyembelih sira fa ahsinu mongko padha ambagusana sira azibhata boleh, azibhata boleh, ing sembelihane utawa ing carane nyembelih. Carane bagaimana? Kira-kira kalau sapi 4 jari atau setapak tangan jauhnya dari janggut atau dari rahang. Kalau kambing 3 atau separuh tapak tangan. Kalau ayam 2 jari dari rahang. Itu cara sembelihan yang benar, yang baik. Wal yukhidda lan kudu lan becik nglandhepake sapa wong. Lan kudu nglandhepake sapa salah swijira kabeh. Wal yukhidda ahadukum lan kudu nglandhepake sapa salah sijira kabeh. Lan becik nglandhepake sapa salah sijira syufratahu ing ladinge ahad, ing pesone. Nah, di asah yang tajam. Wal yurih lan ngasoaken, becik ngasoaken, lan kudu weweh ngaso ya ahad zabihatahu ing hayawan sembelihane ahad. Artinya wal yurih, kalau sudah terputus 2 urat, urat makanan dan urat pernafasan, itu kalau ayam kemudian ditempelkan ke tanah, dijengking sampai habis darahnya keluar. Kalau kambing ya tinggal diangkat sebelah bawahnya, habiskan gitu. Nah, begitu pula sapi dijengking agar darahnya bersih keluar, sehingga nanti dagingnya jadi daging yang gurih, yang enak. Nah, jadi mengatur cara membunuh yang baik, yang benar, itu Islam sudah mengatur sedemikian. Nah, yang orang-orang yang
bukan Islam itulah yang kadang cara membunuhnya nggak pakai aturan, tapi suka berdalih, suka beralasan. Nah maka sekarang mereka lagi beralasan. Apa yang dijadikan alasan? Tidak akan menyembelih atau tidak usah menyembelih hewan. Jangan seperti orang Muslim yang dicontohkan ketika Lebaran Idul Adha, itu katanya pembantaian kayak gitu. Nah kemudian membuat teknologi, ngambil apa namanya sel dagingnya, diolah secara teknologi buatannya menjadi rasa daging persis sebagaimana daging aslinya. Kalau yang diambil sel ayam ya rasa daging ayam, kalau sapi ya rasa daging sapi. Nah yang jadi masalah kan jadi kerjaan para ulama, kerjaannya para kiai, nambahi kerjaan. Kiai ini kudu mikir halal apa ora gue, ya kan begitu. Wis istirahat tidak ngapalaken dongane nyembelih tapi malah dapat PR kon cari penentuan hukumnya. Bagaimana hukum makan daging buatan dari sel itu? Ya karena bagaimanapun sel itu diambil dari hewan. Bisa saja waktu ngambil sel itu hewannya masih hidup, bisa juga sudah mati. Itu. Nah, masing-masingnya berdampak hukum. Gitu. Kalau diambilkan dari yang mati, matinya disembelih cara Islam apa tidak? Nah, kalau nanti diambilkan dari hewan yang disembelih cara Islam sah begitu, maka nanti akan keluar keputusan hukumnya halal, kan begitu. Tapi kalau ngambilnya dari ayam yang hidup, wong kacaran umum diambil seledok gitu ya, secuil begitu, kemudian dikembangkan, tidak dibunuh. Berarti ini ngambil dari hewan hidup. Makan hewan hidup halal apa tidak? Kan sampai ke sana nanti. Nah, maka dari itu ini santri ini harus mempersiapkan diri untuk menjawab itu. Akan bersaing pemikiran dengan orang-orang seperti itu. Nah, ini persiapkan ilmunya, kaidah-kaidahnya dulu, itu agar mampu menanggapi mereka. Dah, rawahun cerita keng hati sopo muslimu Imam Muslim. Dikit lagi. Al hadis saminu tai hadis kang kapia saminang asyara. Hadis kang kaping 18 ngan Abi Dzarin diriwayatake saking Abu Dzar Jundub bin Junadata, yaiku Jundub bin Junadah Al-Ghifari kang bangsa Ghifar, wa Abi Abdurrahmani lan bapake Abdurrahman rupane Muadz bin Jabalin, Muadz bin Jabal. Jabal gue gunung, jadi Muadz anake gunung.
Orang Arab. Ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking jeung Rasulan au setune jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa jeung Rasul. Dawuh jeung Rasul ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah haitsu ma kunta ing dalem dinggon ana sira. Ing dalem endi panggonan tinemu sira. Bertakwalah pada Allah dimanapun kapanpun kamu berada. Wa atbi lan ngetut burenono sira asayiata ing lakon ala sira tut bureni lakon ala mau al hasanata ing lakon bagus. Supaya apa tamhuha mongko nglebur apa hasanah ing sayyi'ah. Dapat menutupi ora ketang sementara itu saling menutupi. Jadi kalau melakukan kejelekan cepat-cepat tutupi dengan kebaikan. Jadi tidak terlihat. Kalaupun nanti masih doyan ngelakoni lagi yang salah yang jelek, cepat-cepat tutupi lagi terus begitu. Ya, nanti paling-paling kan kayak lapis. Ya berlapis-lapis itu. Ini kuliner Jawa ya, lapis ya. Ngertine begitu ya. Jane gini dok no. Gitu pangan nggih. Kok nang jero isine berlapis-lapis ya, nama abang kuning. Wa khaliqin nasa lan nyerawuh ngono sira ing menungsa bi khuluqin hasanin kelawan pekerti kang bagus. Pergaulilah mereka para manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu nyeritake ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi hadis iki iku hadis hasan. Nilainya derajatnya hasan. Kita tutup bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi